Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi alladziina tabauhu wa iqtadaw bihi qaulan wa fi'lan wa adlan wa ihsanan. Wa ba'du. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan kisah sahabat Nabi yang bernama Al-Barra bin Malik Al-Ansori, yang merupakan saudara daripada Anas bin Malik Al-Ansori. Di Al-Barra bin Malik ini kemarin sudah dijelaskan, sudah kita bahas bahwasanya Al-Barra bin Malik ini adalah seorang sahabat yang Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata tentang Al-Barra bin Malik Al-Ansori, la tuwallu al-barra'a jaysan min juyushil muslimin maka kata ayyuhika jundahu bi'ibdani. Jangan sampai kalian memilih Al-Barra bin Malik Al-Ansori sebagai prajurit perang, karena khawatir musuhnya akan dia habisi atau dia celakakan. Ini saking beraninya Al-Barra bin Malik ini kepada musuhnya. Dan kita telah sampai pada pembahasan bahwasanya kaum muslimin ketika Rasulullah wafat, banyak yang ada beberapa dari mereka yang keluar dari ajaran agama Islam. Kenapa? Karena mereka lebih memilih fanatik kepada sukunya sendiri, pada golongan mereka sendiri. Itu adalah adat atau kebiasaan orang-orang pada zaman jahiliyah. Orang jahiliyah itu sangat fanatik kepada golongan mereka sendiri. Suku A lebih memilih suku A. Artinya apa? Artinya mereka memandang suku yang lain itu ada di bawah mereka. Itu adalah adat atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka adanya Islam itu membawa rahmat, kasih sayang kepada semuanya. Artinya apa? Artinya tidak ada kasta atau tidak ada perbedaan antara satu dan yang lain. Perbedaannya apa? Kecuali takwa. Jadi walaupun orang itu miskin, belum tentu orang miskin itu lebih rendah daripada orang yang kaya. Kenapa? Karena Allah tidak melihat seseorang itu dari zahirnya atau jasmaninya, melainkan Allah itu melihat seseorang itu dilihat dari hatinya. Jadi ketika kaum muslimin itu perang dengan orang-orang murtad, yaitu golongan daripada Musailamah al-Kadzdzab, yang mana pada saat itu musuhnya adalah Musailamah al-Kadzdzab, ada puluhan ribu musuhnya. Sedangkan kaum muslimin hanya ada belasan kelompok saja, tidak sampai puluhan ribu. Kenapa? Karena hanya diambil dari orang muslim yang masih tersisa di Madinah, di Taif dan di Mekah. Maka ketika saat peperangan itu ada di Yamamah, ada bernama Thabit bin Qais yang membawa bendera perang atau bendera kaum muslimin dari kalangan Al-Ansor. Beliau itu
menggali kuburan beliau sendiri ketika perang, menyiapkan kain kafannya atau yang akan dipakai untuk dikuburkan beliau untuk mati. Wa yahmilu nafsihi khufratan fil ardi fayanzilu fiha ila nisfi saqih. Beliau itu berdiam diri, berdiam ketika perang itu, diam di tempat yang telah digali untuk kuburannya, sambil perang, sambil memegang bendera. Wa yabqa thabitan fi mawqifi yujalibu al-qaryati qaumi hatta kharra sarihan syahidan, sampai beliau itu mati syahid. Wa hadza Zaid bin Khattab akhu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada Zaid bin Khattab. Sayyidina Zaid bin Khattab ini adalah saudara daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yunadi fil muslimin. Sahabat Zaid bin Khattab berkata kepada kaum muslimin ketika perang itu, ayuhan nas addu ala atrasikum. Wahai manusia, gigitlah gigi geraham kalian. Artinya jangan menyerah. Wadribu fi aduwikum. Pukul mundurlah musuh-musuh kalian. Waktu kuduman. Jangan sampai kalian itu mundur selangkah pun. Wa ayuhan nas, wahai manusia, wahai kaum muslimin, wallahi, demi Allah, la atakallamu ba'da hadhil kalimah abadan. Demi Allah, aku tidak akan pernah lagi mengucapkan satu kalimat pun setelah ini. Hatta yuzama Musailamah au al-Allah, sampai Musailamah al-Kadzab itu bisa dikalahkan, atau aku yang akan bertemu pada Allah dengan mati syahid. Fa'udilya ilaihi bihujjati, dan aku akan menghadap Allah dengan hujjahku, yaitu mati syahid. Tsumma qarra 'alal qaumi famazala yuqatilu hatta qutila. Kemudian Zaid bin Khattab ini, saudara Umar bin Khattab, terus maju kepada musuh, terus perang dengan musuh sampai beliau itu terbunuh, mati syahid, Zaid bin Khattab. Wa hadza Salim maula Abi Hudzaifah, dan ada pula yang bernama Salim. Salim ini adalah pembantu daripada Abi Hudzaifah. Nanti ada ceritanya di Abi Hudzaifah. Yahmilu rayatal muhajirin. Salim maula Abi Hudzaifah ini membawa bendera kaum muhajirin, kalangan Islam, muhajirin Makkah. Fa yakhsha alaihi qaumuhu ayyan ufa aw yatazakza'an. Salim maula Abi Hudzaifah ini khawatir, atau kaumnya khawatir akan melemahnya Salim maula Abi Hudzaifah, akan dikalahkan. Wa qalu lahu inna la nakhsha an nu'ta min qibalik. Wahai Salim, kami ini khawatir kamu ini akan kalah, wahai Salim. Faqala, maka Salim maula Abi Hudzaifah berkata, in utitu min qibali fa bi sa'amil qur'ani aqul. Kalau saja aku dibunuh atau dikalahkan, maka paling buruknya penghafal Quran itu adalah aku, kata Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah ini termasuk orang yang penghafal Quran. Tsumma karra ala adaillahi karratan basinatan. Kemudian Salim maula Abi Hudzaifah ini maju untuk membunuh orang-orang yang murtad melawan Musailamah al-Kadzab, hatta usiba, sampai Salim maula Abi Hudzaifah ini terkena serangan daripada orang-orang murtad, akhirnya sampai mati syahid. Walakinna butulati haula'i jami'an tatada'alu amama butulatil Barra' bin Malik radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Akan tetapi kekejaman mereka, kekejaman orang-orang murtad dari kalangan golongan Musailamah al-Kadzab ini melemah ketika ada di hadapan keberanian Al-Barra' bin Malik dengan orang satu. Dzalika anna Khalidan, itu terjadi ketika Sayyidina Khalid bin Walid
hina ra'awati salma rakati yahma wa ishtadu, ketika melihat peperangan di medan perang itu sangat panas dan sangat sengit, iltafata ilal Barra bin Malik. Khalid bin Walid itu menunjuk atau berhadapan dengan Al-Barra bin Malik, kemudian beliau berkata, ilaihim ya fatal ansor, perangilah mereka wahai pemuda dari kalangan Ansor. Faltafatal Barra ila qaumi, kemudian Al-Barra bin Malik menoleh kepada kaum muslimin dan berkata, ya ma'syarul ansor, wahai golongan al-ansor, la yufakiranna ahadun minkum, jangan pernah kalian itu memikirkan birruju'i ilal Madinah, untuk kembali lagi ke Madinah. Fala Madinata lakum ba'dal yaum. Kenapa? Karena tidak ada Madinah lagi bagi kalian setelah hari ini. Wa innama huwallahu wahdah, akan tetapi yang ada hanyalah Allah saja. Tsumma al-jannah, kemudian surga, yang ada hanyalah dua, Allah atau surga. Jangan mikir untuk pulang ke Madinah. Ini adalah instruksi dari Al-Barra bin Malik kepada para prajurit Al-Ansor dari kalangan kaum Islam. Tsumma hamala al-musyrikin wa hamalu ma'ahu, kemudian Al-Barra bin Malik memerangi kaum musyrikin atau murtadin, dan mereka pun memerangi atau ingin mengalahkan Al-Barra bin Malik. Wan bara yashqu sufufa wa yu'il sayfa fi qalbi a'da'illahi hatta zujilat aqdamu Musailamah wa ashabi. Kemudian Al-Barra bin Malik memerintah para kaum muslimin untuk merapatkan shaf atau merapatkan barisan, memperkuat barisan, dan menyiapkan pedang-pedangnya untuk membunuh para musuh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelompok Musailamah al-Kadzdzab, mereka merasa tergoncang. Artinya Pak, saking beraninya Al-Barra bin Malik, mereka itu merasa tergoncang. Fala ja'u ilal hadiqatil lati urifat fit tarihi ba'da dzalika ismi hadiqatil maut. Kemudian mereka semua ketika Al-Barra bin Malik itu memimpin perang, jadi para prajurit dari Musailamah al-Kadzdzab ini mundur ke benteng, yang mana benteng tersebut sekarang dikenal dengan nama Hadiqatil Maut, benteng kematian. Kenapa kalau disebut benteng kematian? Kenapa? Karena likathrati man qutila fiha fi dzalikal yaum. Karena saking banyaknya orang yang terbunuh pada waktu perang musuh kaum murtad atau kaumnya Musailamah al-Kadzdzab pada hari itu, kan dinamakan Hadiqatul Maut atau benteng atau tembok kematian. Kanat Hadiqatul Maut hadihi rahmatal arja'i samiqatal bidron. Jadi Hadiqatul Maut atau tembok kematian ini adalah tembok atau benteng yang sangat tinggi, yang sangat besar. Fa'aghlaqa Musailamah wal alaful mu'allafatu min dunihi alaihim abwabah. Kemudian ketika mundur ke Hadiqatul Maut, para kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab ini dengan ribuan para prajuritnya, mereka ini pergi ke Hadiqatul Maut, ke bentengnya yang sangat tinggi dan sangat besar, dan menutup pintu bentengnya ditutup. Wa tahassanu bi ali judronya. Kemudian mereka berlindung kepada bentengnya yang besar itu, tembok yang besar. Wa ja'alu yumtiruna al-muslimina bi nabalihim min dakhilha fatasaqatu alaihim tasaqutan matar. Kemudian karena mereka itu sudah ada di tembok atau di benteng, mereka mengirim atau menembakkan peluru atau panah kepada kaum muslimin dari atas. Dan mereka naik ke atas sambil menghujani kaum muslimin itu dengan panah mereka. Maka panah tersebut, saking banyaknya panah yang
turun kepada kaum muslimin itu disamakan dengan turunnya hujan. Kalau dari atas, kaum muslimin ada di bawah. Inda dzalika taqaddama min wal muslimina al-basiru al-barra bin Malik. Kemudian ketika melihat suasana seperti itu, maka Al-Barra bin Malik yang sangat pemberani daripada kalangan muslimin berkata, "Ya kaum, wahai kaum, da'uni ala tursin. Naikkanlah aku ke salah satu tembok, warfa'u tursa ala rimah." Salah satu orang, warfa'u tursa ala rimah. Dan taruhlah aku itu atau berilah aku seorang yang pintar untuk memanah. Ketika aku naik nanti ke tembok, maka siapkan orang yang bisa memanah dan siapkan di depanku itu siapkan perisai untuk menahan tembakan-tembakan dari kaum musyrikin. Tumak bifuni ilal hadi qadi qariban min babiha. Kemudian kalian bawalah aku ke dekat tembok atau benteng tersebut, dekat pintunya. Ini Barra bin Malik sendirian. Fa imma an ustashhada wa imma an aftaha lakumul baba. Kalau sudah di situ nanti pilihannya adalah ada dua. Yang pertama, entah itu aku mati syahid atau aku akan bisa membukakan kalian pintu benteng tersebut. Al-Barra bin Malik sendirian, yang terkenal dengan badan yang bukan badannya orang-orang yang seperti prajurit yang kekar. Jadi Al-Barra bin Malik yang tidak dipandang apa-apa oleh kaum musyrikin, dengan beraninya beliau maju ke depan sendirian. Wa fi lamtil basri jalasal Barra bin Malik ala tursi. Kemudian Al-Barra bin Malik itu duduk di atas perisai perang. Faqad kana dhahilal jismi nahilahu. Padahal Al-Barra bin Malik ini badannya kurus, makanya bisa diangkat oleh prajurit yang lainnya. Wa rafa'atu asyaratul limahi fa alqatu fi hadiratil mauti bainal alafi mu'allafati bin jundi Musailamah. Kemudian beliau dengan memegang panahnya, beliau tembakkan panah ke arah prajurit Musailamah al-Kadzab yang ada di benteng yang menjaga pintu, yang mungkin ada sekitar ratusan. Ditembakkan 10 tembakan, maka panazala alaihim nuzulas sahibati. Kemudian mereka seperti tersambar petir, artinya apa? Kaget karena ada tembakan dari kaum muslimin. Wa ma zala yujadilhum amama babil hadiqah wa yu'milu fi riqabihim musayfa hatta qatala asyratan minhum wa fatahal bab. Kemudian Al-Barra bin Malik tetap di posisinya dengan menembakkan panah-panahnya sampai tiba di pintu tembok atau pintu benteng dan membawa pedang. Kemudian dihunuskan pedang tersebut kepada beberapa prajurit dari Musailamah al-Kadzab, sehingga ada 10 orang yang meninggal di tangan Barra bin Malik. Wa bihi bid'un wa samanuna jirahatan min baini rabjatin bisahmin aw darbatin bisayfin. Padahal di tubuh daripada Al-Barra bin Malik ini ada sekitar 80 lebih luka karena terkena peluru atau terkena senjata, terkena pisau, terkena pedang. Itu banyak sekali, sekitar 80. Bisa dibayangkan satu orang melawan puluhan ribu. Fatadafaqal muslimuna ala hadiqatil mauti min hitanihim wa abwabiha min hitaniha wa abwabiha wa a'malus suyufa fi riqabil murtaddin al-lahidin bi fitraniha
hatta qatalu minhum qariban min 20,000 wa wasalu ila Musailamah fa ardau musulihan. Kemudian kaum muslimin segera maju ke benteng yang bernama Hadithatul Maut, benteng kematian, menembakkan panah ke arah kaum murtadin yang ada di temboknya, tembok benteng kematian, hatta qatalu minhum qariban min 20,000, sampai hasil daripada strategi Al-Bara' bin Malik ini, kaum muslimin sampai bisa membunuh orang murtad kaumnya Musailamah al-Kadzdzab ini sekitar 10.000 orang. 10.000 orang yang bisa dibunuh berkat strategi dari dari Al-Bara' bin Malik untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya kaum muslimin bisa menembus barisan Musailamah al-Kadzdzab sampai Musailamah al-Kadzdzab ini terbunuh, berhasil dikalahkan Musailamah al-Kadzdzab. Umila al-Bara' bin Malik ila rahlihi lidawa fihi. Kemudian ketika selesai peperangan sudah selesai antara kaum murtad golongan yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab dan dimenangkan oleh kaum muslimin, Al-Bara' bin Malik dibawa kepada tempat peristirahatannya, tempat beliau istirahat untuk diobati. Ada 80 lebih luka yang ada di badannya diobati. Wa aqama alaihi Khalid bin Walid syahran. Sayyidina Khalid bin Walid selama sebulan mengobati atau merawat Al-Bara' bin Malik di tempat peristirahatannya. Hatta adinallahu lahu bisyifai, sampai Allah mengizinkan Al-Bara' bin Malik ini sembuh dari luka yang telah ia dapat ketika berperang bersama kaum muslimin. Wa kataba lidul muslimin ala yadihi an-nasrah. Kemudian ketika Al-Bara' bin Malik ini sudah sembuh, beliau menulis surat kepada tentara muslimin bahwasanya kaum muslimin telah menang dalam peperangan melawan kaum murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ini Al-Bara' bin Malik. Jadi Al-Bara' bin Malik ini saudara dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik mendapatkan keberkahan. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena barokah orang tuanya, orang tua beliau, terutama ibunya. Jadi dulu atau kemarin kita telah membahas Anas bin Malik ini, ibu daripada Anas bin Malik, Ummu Anas, yang ketika Rasulullah itu pertama kali datang, banyak daripada orang Madinah ketika itu memberi Rasulullah hadiah berupa makanan atau hadiah yang lain, tapi ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik atau Al-Bara' bin Malik ini datang kepada Rasulullah tanpa membawa hadiah, bahkan membawa Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau yang lain punya buah tangan atau hadiah kepada engkau, aku ini tidak punya apa-apa. Dan aku punya hanya anak yang masih berusia sekitar 10 tahun. Maka saya berikan anak ini padamu, jadi suruhlah atau tugaskanlah dia bagaimanapun engkau mau. Terserah engkau ingin melakukan dia seperti apa. Ini berkah daripada ibu yang cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Anas bin Malik diberi rezeki, keberkahan rezeki sampai dia panen yang lainnya itu panen setahun sekali. Sayyidina Anas bin Malik panen setahun 2 kali karena berkah mendapat doa dari Rasulullah. Umur yang lain itu mungkin tidak sampai 100, Sayyidina Anas bin Malik sampai 100. Anak beliau ada 100 lebih dalam riwayat lain. Itu keberkahan dan
didukung oleh kecintaan ibunda mereka terhadap Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa ditambahkan cinta kepada para sahabat, pada Rasulullah SAW, sehingga kelak ketika hari kiamat atau hari akhir kita mendapat syafaat daripada sahabat dan daripada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.